PPKM darurat itu bukan solusi. Lockdown juga bukan solusi. Solusi yang bagus adalah seimbang antara kesehatan dan ekonomi. Baru kemarin saya didatangi oleh seorang teman yang pekerjaannya supir taksi dengan wajah memelas. Dia terpaksa harus cari kos karena harus tinggalkan mes di poolnya. Dia sudah nggak nyupir beberapa hari karena kalau dia jalan dia rugi. Gimana nggak rugi? Dia harus setor ke perusahaan taksi sekian ratus ribu rupiah sekali jalan, tapi yang dia dapat hanya sekian puluh ribu rupiah sehari. Kenapa bisa begitu? Dia cerita karena PPKM darurat. Dia nggak bisa cari penumpang, jalan-jalan ditutup di mana-mana. Saya kemudian ikut membantu mencari tempat buat dia menunggu selama PPKM darurat. Dan dia mungkin orang ke-5 yang saya temui dalam kondisi butuh bantuan. Belum lagi beberapa telepon dari teman yang juga butuh pinjaman untuk bayar token listrik di rumah karena nggak ada pendapatan. Sedih? Sangat. Setiap ketemu mereka, saya selalu bersyukur kalau saya bukan dalam posisi yang meminta. Masih diberikan kenikmatan dalam posisi yang membantu. Saya merasakan perihnya hati mereka. Hati seorang ayah yang tidak mampu memberikan nafkah yang benar kepada keluarganya. Saya pernah ada di sana dulu. Makanya saya sangat mengerti bagaimana rasanya. Ada perasaan kalah yang luar biasa. PPKM darurat kali ini beda dengan PSBB yang diterapkan beberapa waktu lalu. Waktu PSBB pertama dulu diterapkan, orang masih punyalah sedikit makanan. Sehingga ketika mereka dikurung oleh PSBB, mereka masih bisa mencari makan meski sedikit demi sedikit supaya jangan habis. Nah, di saat cadangan makanan mereka sudah mulai habis, alhamdulillah PSBB pun mulai dilonggarkan. Mereka mulai lagi mencari makan meski dengan tertatih-tatih karena badan rasanya letih dihajar PSBB sekian bulan lamanya. Kebiasaan saya itu naik kendaraan online. Saya senang naik online karena saya bisa ngobrol dengan drivernya. Biasanya saya mulai dengan bertanya, "Udah lancar Pak penumpangnya?" Dan ketika PSBB itu longgar, mereka mulai tersenyum. "Wah, udah lumayan Pak. Duh, jauh lebih baik dari kemarin waktu PSBB. Sekarang ini sudah mulai gerak lagi, meski ya belum seperti dulu." Bayangkan, waktu dijalankannya PSBB itu seperti aliran darah di badan kita itu dihambat. Pasti tubuh kita semakin lama semakin membiru dan lemas nggak bergerak. Makanya, saya dulu ada di garis depan menghadang mereka-mereka yang setuju negara ini melakukan lockdown. Buat saya waktu itu, kalau kita lockdown, aliran darah kita bukan terhambat lagi. Itu sama saja dengan di stop dan itu pasti membuat kita mati. Kita bukan negara kaya dengan penduduknya yang sedikit kayak Singapura. Singapura kalau mau lockdown, setahun, 2 tahun pun nggak apa-apa. Penduduknya cuma 5 juta dan dia negara kaya. Lah kita sudah penduduknya 270 juta, cadangan duitnya tipis lagi. Dari mana duit untuk kasih makan mulut sebanyak itu kalau lockdown? Dan untung Jokowi bijak, lockdown hanya bikin kericuhan yang berpotensi jadi kerusuhan. Perut lapar itu seperti rumput kering, gampang dibakar. Disulut sedikit saja, nyala apinya bisa kemana-mana. Ya namanya juga orang hilang harapan. Buat mereka pada posisi seperti itu, nyawa hilang pun sudah bukan masalah. Nah, saat PSBB kemarin, rakyat di bawah masih bisa menghadapi situasinya dengan sabar dan nerima. Mereka percaya Jokowi bisa mengatasi situasi sulit ini dengan baik. Dan benar saja, dari hasil survei, mayoritas masyarakat Indonesia masih percaya kepada Jokowi dalam mengatasi pandemi ini. Tetapi beda ketika kita masuk fase kedua pembatasan ketat atau dikenal dengan nama PPKM darurat. Ini sudah beda dengan PSBB dulu.
PPKM darurat ini sebenarnya adalah lockdown halus yang namanya beda dengan dampak yang sama. Jalan-jalan utama ditutup sehingga teman saya yang supir taksi tadi nggak bisa cari uang. Sisa tenaga orang yang kemarin habis buat bertahan selama PSBB sudah nggak kuat lagi menghadapi PPKM darurat. Inilah yang mengerikan buat saya. Wajah teman-teman saya yang dari golongan masyarakat kecil, kelas menengah bawah ini sudah beda ketika kita ketemuan. Kali ini wajah mereka seperti marah, stres, dan terlontar di mulut mereka bahwa kesulitan mencari uang saat PPKM darurat ini adalah karena Jokowi. Beda dengan PSBB dulu di mana mereka bisa menjalani semua dengan sabar. PPKM ini seperti pukulan knock out buat mereka sesudah dihajar jatuh bangun selama PSBB yang berlangsung beberapa bulan. Ekonomi mereka kali ini langsung pingsan. Situasi PPKM mungkin nggak begitu terasa buat pekerja yang mendapatkan gaji bulanan atau orang yang berkecukupan dengan cadangan makanan yang cukup selama berbulan-bulan. Tapi buat mereka yang punya pendapatan harian, para supir taksi, para pedagang makanan, para penjual jasa, ini benar-benar mematikan. Apalagi ketika beredar kabar PPKM darurat mau diteruskan atau diperpanjang. Rasa frustasi ini akan bisa berbalik menjadi emosi. Dan peristiwa yang sama terjadi di Belanda bulan Januari 2021. 2.000 orang turun ke jalan dan membuat rusuh. Mereka menolak lockdown karena sudah tidak mampu bertahan. Belanda pun rusuh berminggu-minggu. Kerusakan di mana-mana, tapi untung masih bisa diredam. Begitu juga yang terjadi di Lebanon. Rakyat Lebanon turun ke jalan dan membuat rusuh karena sudah tidak tahan lagi dengan lockdown. Saya jujur khawatir dengan niat dari pemerintah untuk memperpanjang PPKM darurat sampai total 6 minggu ini. Berapa lama perut tak terisi dari rakyat kecil itu bisa bertahan? Berapa lama seorang ayah bisa menahan diri dari tangisan anaknya yang kelaparan? Berapa lama seorang ibu bisa menahan diri melihat tagihan listrik yang belum dibayar? Belum lagi stres akibat debt collector datang menagih cicilan sedangkan pendapatan mereka jauh berkurang. Berapa lama dalam situasi ini mereka bisa bertahan? Saya bisa merasakan apa yang ada dalam pikiran rakyat kecil karena saya bersentuhan dengan mereka dan pernah menjadi bagian dari mereka. Situasi sulit seperti itu pernah saya rasakan. Tapi dulu saya sendirian. Sedangkan situasi sulit kali ini sekarang dirasakan puluhan ribu orang secara bersamaan. Apa yang akan terjadi ketika ribuan perut lapar turun ke jalan seperti di Belanda dan di Lebanon? Pasti akan memicu kerusuhan. Disulut sedikit saja, kebakarlah kita. Karena itulah saya berharap PPKM darurat ini tidak diperpanjang. Mungkin diganti dengan nama PPKM longgar. Semua aktivitas dilonggarkan, tapi tetap harus mengikuti prokes. Jaga jarak dan masker pun harus dipakai. Bolehlah jalur perbatasan antar provinsi itu ditutup, tetapi kegiatan di dalam kota harus tetap ada. Pasar harus dibuka, tetapi tetap diawasi oleh petugas supaya jangan berkerumun. Jalan di dalam kota juga tetap dibuka, meskipun untuk keluar kota syaratnya diperketat. Bioskop juga mulai dibuka, tetapi pengunjung harus tunjukkan kartu sudah vaksin. Gunakan kartu atau sertifikat sudah vaksin itu sebagai pas masuk untuk ke mall. Sesama sudah vaksin, kenapa harus takut berkumpul? Kalau masih nggak boleh berkumpul, terus vaksin itu untuk apa? Coba lihat aja di kota-kota besar seperti Jakarta. Iya, kantor-kantor tutup. Iya, jalan raya juga tutup. Tapi lihat dong di pemukiman rakyat kecil, mereka tetap berkumpul meski mereka tidak mau divaksin. Lihat dong di tempat ibadah seperti di masjid-masjid, mereka tetap berkumpul, kadang tanpa masker dan juga belum divaksin. Lihatnya jangan cuma di jalan besar seperti Sudirman, Kuningan, dan jalan-jalan besar di Jakarta lainnya.
Coba lihat pemukiman rakyat menengah bawah. Apakah PPKM darurat di sana itu efektif? Enggak sama sekali. Yang pasti ekonomi mereka lah yang kejepit. PPKM darurat itu bukan solusi. Lockdown juga bukan solusi. Solusi yang bagus adalah seimbang antara kesehatan dan ekonomi. Alirannya diatur supaya jangan ada salah satu keran yang tertutup dan mampet. Teknisnya silahkanlah orang pintar yang bicara. Jangan pedulikan orang-orang yang mengaku ahli tapi bicara atas nama kepentingan mereka pribadi. Pemerintah harus tegas, kesehatan dan ekonomi itu harus sejalan. Semoga pemerintah kita mau mendengarkan suara rakyat kecil, bukan hanya rakyat kelas menengah atau kelas atas yang masih bisa bertahan lama karena pendapatan mereka bulanan dan besar. Rakyat kecil dengan pendapatan harian ini harus tetap hidup dan berjalan, jangan pelan-pelan dimatikan. Dan semoga semua berjalan dengan tenang dan tidak ada hasutan yang membuat keadaan kita jadi berantakan.